Hai semuanya, selamat datang di Mavandam Channel. Gimana? Here. Oh, not this one. Teman-teman, hari ini hari Minggu tanggal 17 Mei dan suami aku mau tanam buncis right honey? Ya, buncis rambat. Sebelumnya aku akan tunjukin lagi kompos, cara pembuatannya, karena kemarin banyak yang tanya juga gimana sih proses pembuatan kompos. Oke, teman-teman, jadi di sini adalah pembuatan kompos. Gimana sih cara pembuatan kompos? Itu gampang. Kalau di Indonesia kalian yang punya lahan tinggal gali jurang. Ya, gali jurang, kemudian buang sampah dapur ke situ gitu. Kulit telur, kulit jeruk, kulit pisang, kulit nanas, kulit semangka, sayuran ya, yang bagian-bagian batangnya yang nggak dipakai buat tumis, semuanya buang di situ. Tetapi di Indonesia itu panas, mungkin akan banyak lalat ya, sebaiknya ditutup gitu. Nah, dan setiap hari sampah dapur dibuang ke jurang tersebut. Kemudian nanti mungkin sekitar 3 bulan dia akan jadi kompos ya, kayak yang di sini. Di sini karena kita sudah sebagian sudah kita ambil ya, jadi kayak tanah gitu, dan itu kompos organik yang sangat bagus sekali untuk tanaman. Oke. Nah, kalau kalian yang nggak punya lahan, kalian bisa beli bak atau apa itu namanya ya, bak, ntar bukan keranjang, apalah bag, BAG ya bahasa Inggrisnya, aku nggak tahu bahasa Indonesianya, lupa. Aku jarang berbahasa Indonesia soalnya aku orang Madura ya. Jadi kalian bisa pakai bag itu, kalian bisa beli di Shopee. Kalau kalian mau beli bunga matahari, bunga tulip, sayur ini sayur itu, silahkan cek di Shopee ya teman-teman. Di Indonesia juga ada itu macam-macam bibit-bibit yang dijual di sana. Aduh, aku ini mau liatin ke kalian ya. Contoh ya, di Indonesia kalian bisa beli apa sih, buletan kayak gini tetapi dari semen itu loh. Nah, kalian bisa beli itu. Kemudian kalian buang sampah dapurnya di dalam sana, kemudian ditutup gitu. Setiap hari buang sampah dapur, tutup gitu. Jadi biar nggak ada lalat gitu. Ini cuma contoh lah ya. Ini suami aku potong dari sisa drum ya, buat aku punya air hujan di sana karena terlalu tinggi, jadi dipotong dan ini nggak dipakai. Kadang-kadang sih aku pakai, taruh kaca di atasnya buat meja kalau lagi ada kumpul-kumpul di kebun gitu. Sekarang kita ke kebun sayur, lanjut liatin suami aku tanam buncis. Ya, suami aku udah nyampe sana. Dan ini sekalian aku mau kasih lihat sayur aku yang di sini. Ini sayur Swiss chard yang warna merah, ntar juga udah bisa mulai dipetik teman-teman ya. Kalian di Indonesia kalau mau tanam sayur kayak gini atau macam-macam bunga, silahkan cek di Shopee ya, beli online ada. Oke, ini buncisnya buncis rambat. Is it this one, the purple one? Why is purple? Oke. So teman-teman, ini hijau, buncis rambat yang hijau. Yang ini batangnya ungu karena memang buncisnya juga ungu. Gitu. Wah, banyak. So dry. Iya.
kayak gembur banget ya tanahnya gembur tuh. Karena memang kompos bagus. Kalau tanah aslinya ini clay atau tanah liat ya teman-teman, tanah lempung. Makanya kita bikin kebun dikotakin gini, diisi sama kompos yang bagus biar kita tanamannya subur begitu. You haven't even got that many slugs really, because then right into the rain, they'll come out here as problems. Come around and eat shit all the time. Ya, jadi diangkat dulu, baru nanti ditancap-tancapin gitu. If start saying that, oh yeah, we're going to soon start doing this in Indonesia. Oh yes, Once that's we right. once we found some land and the right place, we'll be starting an amazing garden in Indonesia, and then Betul you might get some itu. feedback and people say, oh, we got this or we got that we want to sell, or you know, Yes. you can mention it. Probably will be in Bali. You know what I mean? Yeah. It's called dropping a hint. For Okay. instance, and he says, oh, I'm looking for a black. I said, oh, actually, I might know somebody. Yeah, that's right. It's the same with that stuff we own about. I want to get some land in your country. Yep. And then somebody says, oh, my granddad is just about to, you know what I mean? Yeah, I know what you mean. I And then got you it. you might get an opportunity to put the idea out there, don't you? Yes. Oh, sorry. What you pull? Almost full then, honey. Well, I've got some more, but I'm going to plant some more anyway. Yes. I've got, I've got flat beans there. The big looker on it, but they're flat beans, you know. Yeah, One the edge is like this. and that one. They're going in now. But these Okay. are French beans. But then Oh, okay. some flat beans going there, and I will still. Need to get more. Need to get more. What we need there, about 4. No, many. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, at this side you mean? Yeah, this side is for more. For more over here. You can double plant. Yeah. We're going to have a lot of beans this time. Yep. Yep. That's all you need. If you have an area like this, 4 beds this size, and you grow your beans and stuff and your salad and whatever. Yeah, that's Any size you can yeah, that's right. Be enough. Keep it going. Yep, absolutely. Jadi maksud suami aku itu teman-teman, kalau kalian punya lahan ya, terus kalian buat
kebun seperti ini, kotak, 4 kotak aja kalian sudah cukup untuk punya sayur setiap hari untuk sekeluarga gitu, nggak perlu beli, karena kalian dalam satu kotak kayak gini sudah bisa tanam macem-macem. Di sini aja ya aku tunjukin. Yang ini Swiss chard yang warna merah ya. Maafin ya, ada berisik dari tetangga, mereka lagi potong rumput. Kemudian di belakangnya Swiss chard yang merah ini ada buncis ya, ini buncis yang tidak merambat. Kemudian di sampingnya buncis ini ada sayur roket. Sayur roket ini kalau di Indonesia mirip dengan sayur keniker, oke. Kemudian di sampingnya lagi Swiss chard yang warna kuning. Ini dari tahun lalu, jadi mereka sudah tinggi seperti ini. Aku potong karena kalau nggak aku potong mereka akan berbunga, tetapi setelah mereka berbunga biasanya ya udah nggak memproduksi maksimal daun-daun daripada sayurnya. Makanya kita sudah punya next generation yang akan melanjutkan ya. Oke, kemudian yang di sini masih kosong ya, nggak tahu nanti mau tanam apa. Nah, di sini ada brokoli. Ini brokolinya brokoli yang what brokoli honey? Dwarf, normal one. Ya, ini kayaknya udah numbuh gitu. Tapi ini brokolinya bukan brokoli yang biasa gitu. Ini brokoli dari Italia kayak gitu. Kemudian di belakangnya ini ada sayur bayam. Jadi ini bayam baru yang baru kita tanam tahun ini ya. Jadi kita beli bibitnya online, namanya tree spinach. Jadi aku juga belum pernah tahu rasanya seperti apa. Mungkin mirip dengan bayam di Indonesia ya, yang bayam merah kayak gitu mungkin. Nah, kemudian di belakangnya ini juga aku ntar mau babat, mau aku potong semua biar numbuh baru karena nggak kepake ya. Ini seledri temen-temen tuh. Kemudian ada parsley. Di Indonesia parsley ada nggak sih? Ada dong gitu. Seledri ada, parsley ada. Kemudian ini daun kucai yang aku kemarinnya udah panen tuh, kalian bisa lihat udah mulai numbuh lagi gitu. Nah, ini udah macem-macem sayuran dari satu bed aja teman-teman gitu ya kan. Nah, yang di sini semuanya buncis-buncisan, ada beberapa macam, ada yang ungu, ada yang hijau, ini buncis rambat, dan juga ada buncis yang nggak bulat tapi gepeng gitu. Oke, kita sekarang di bed yang ketiga. Jadi dalam satu bed aja kalian sudah bisa tanam macam-macam. Kalau kalian nggak punya halaman luas, terus tanah kalian nggak gembur, gampang sekali ya. Tinggal bikin bed kayak gini, baik dari kayu seperti kita ataupun dari plastik kayak apalah, sisa-sisa apa gitu buat pinggirannya. Dalamnya kalian beli kompos atau bikin kompos sendiri seperti yang sudah aku liatin tadi ya. Sama kotoran sapi tuh bagus, di Indonesia kan banyak kotoran sapi gitu. Kemudian yang di sini kacang koro ya, paling depan. Kemudian belakang kacang koro kita ada kacang polong, kacang kapri ya. Nah, kalau ini kan merambat, jadi rambatannya beda gitu. Rambatannya sih terserah teman-teman kayak apa aja gitu, cuman suami aku pasang itu. Kemudian di belakang kacang polong ini kentang. Honey, look, the potato is come out flower already. This one, the main crop one, look, flower. This main crop, right? That's very quick. Ya, jadi ini kentang yang tua ya, main crop. Jadi dia kentangnya pulen dan warnanya kuning. Those only need to be in the ground 3 months. Ya.
Kalau yang ini kentangnya beda, ini kentang new potato atau kentang bisa dibilang kentang muda ya. Dia kulitnya tipis, kentangnya tidak pulen, tetapi apa ya, lezat gitu, enak banget. Kalau ini bisa panen dalam 3 bulan ya, sudah bisa ambil kentangnya. Karena itu memang kentang muda istilahnya ya. Kalau yang ini kentang tua itu butuh sekitar 6 bulan. Oke, sekarang bed yang keempat. Nah, ini daun kucai. Daun kucai lik, bukan daun kucai lik, itu bahasa Indonesianya bawang bakung ya. Bawang bakung. Jadi bawang bakung kalau dari biji itu tanamnya kayak gini. Nah, dia bibitnya kayak pasir ya, jadi ditabur aja. Nanti kalau udah agak gedean baru dicabut dan ditanam satu-satu gitu kayak ini ya gitu. Nah, ini brokoli juga teman-teman. Kemudian ini bawang putih, ntar lagi panen nih aku bawang putihnya. Nah, ini pertama kalinya tanam bawang putih, nggak tahu nanti kayak apa ya. Oke, nah di sini ada Swiss chard, masih kecil-kecil tuh ya, masih kecil banget. Ini warna merah. Kemudian belakang masih kosong sampai ke sini. Oke, yang di sini ini sayur. Ini bawang merah ya. Tuh yang daunnya banyak bergerombol karena bawang merah kan bergerombol bawangnya. Kalau di belakangnya lagi itu bawang bombay. Nah, bawang bombay daunnya itu lebih sedikit. Karena bibit satu bawang numbuhnya satu bawang. Kalau bawang merah bibitnya satu bawang numbuhnya banyak bergerombol gitu. Oke. Nah, ini bed yang ke-5. Aku bilangnya bed ya karena di sini bilangnya kita raised bed. Raised itu didirikan gitu ya teman-teman. Bed itu ya emang kayak kasur gitu. Jadi kasur tanaman. Intinya begitu. Kalau di Indonesia ya ini kebun kotak gitu aja lah ya, biar gampang dimengerti. Nah, di sini kita ada kale. Ini kayaknya kale ungu, kemudian Italian kale dan kale yang biasa ya. Masih kecil-kecil ya. Kemudian di belakangnya masih kosong. Nah, ini baru macam-macam zucchini dah. Kayaknya sih satu macam sih, yang hijau panjang doang. Tuh. Karena yang kuning nggak terlalu enak teman-teman, jadi kita nanamnya yang kita suka aja. Tuh, begitu teman-teman. Oke, sepertinya suami aku sudah selesai ya tanam buncisnya dan udah disiram. Jadi jangan lupa kalau baru mindahin bibit gitu ya harus disiram ya teman-teman. Kalau di Indonesia waktu yang paling tepat untuk mindahin tanaman sebelum panas ya teman-teman, pagi hari gitu, sebelum benar-benar terik, atau di sore hari. Kalau kita di sini kita beradaptasi dengan cuaca yang ada. Jadi kita tanam ketika matahari anget karena di sini cuaca adem. Hari ini aja masih 14 derajat gitu. Jadi oke lah kita bisa tanam gitu. Teman-teman kalian yang kemarin tanya, oh Mbak Ima mau netap di Indonesia ya gitu. Iya bener, kita ingin netap di Indonesia karena di sana cuaca lebih enak ya. Jadi kita bisa bercocok tanam kapanpun kita ingin. Dan terus bagaimana dengan tempat yang di sini? Di sini ya kita bisa sewakan kalau kita dapat pembeli yang cocok, kita jual gitu. Dan jangan khawatir kalian takut nggak bisa melihat apa yang biasa kalian lihat dari vlog-vlog aku, seperti di sini ada buah plum, ada apel dan lain sebagainya. Karena dimanapun nanti kita di Indonesia, kita juga akan membuat tempat seperti di sini. Kita akan membuat rumah gubuk kecil dengan halaman yang luas. Kita akan tetap bertanam dan juga kita akan menanam pepohonan di sekitar lahan kita. Dan kalian yang punya ide
Silahkan kalian komen di kolom komentar. Mungkin kalian ada saudara atau om yang ingin jual tanah di daerah kalian. Silahkan kalian tulis di kolom komentar detailnya gitu. Jadi aku nanti bisa compare atau bisa membandingkan. Karena kita nggak harus di satu tempat. Aku dan suami aku bisa di mana aja, yang penting ada lahan yang cocok untuk kita tinggal dengan gaya hidup yang kita jalani di sini. Kita berkebun, kita menghijaukan alam gitu. Oke teman-teman, jadi hari ini yang aku share semoga bermanfaat untuk kalian teman-teman. Kalau kalian punya lahan sedikit ya, seperti di belakang aku sini ya teman-teman, manfaatkan bikin kebun kotak. Dan dalam ini ukuran panjang sih sekitar 1, 2, 3, mungkin sekitar 7 meter ya ke sana. Kemudian ke sampingnya ini cuma sekitar 1,5 meter, dan kedalamannya itu sekitar 2 jengkal atau 40 cm. Itu paling minimal lah, tergantung apa yang akan kalian tanam. Kalau kalian tanam seperti singkong pastinya harus lebih tinggi lagi ya gitu. Kalau cuman sayur-sayuran tidak berumbi, cuman daun-daunan gitu, kalian bisa cukup dengan 2 jengkal aja tingginya, dan kalian bisa tanam banyak macam sayuran untuk kalian konsumsi sendiri. Jadi nggak perlu beli-beli, apalagi di saat keadaan seperti sekarang ini. Kalau kalian bisa tanam sendiri, minimal lauk untuk makan tiap hari kalian akan selalu ada dari kebun kalian. Dan bagi kalian yang nggak ada lahan, kalian bisa memanfaatkan ban bekas, ember tempat bayi mandi, anaknya udah gede, isi kompos, kasih lubang, isi kompos, tanam sesuatu. Oke? Dan baiklah teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di vlog-vlog selanjutnya.